رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita ada di bulan suci Ramadan ya. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan yakinkan bahwa puasa kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, menyikapi mungkin waktu belajar di bulan puasa yang biasanya terbatas ya, maka untuk mengulang pembelajaran atau lebih menguatkan ya pembelajaran kita di kelas, maka saya buatkan video ini dengan harapan ya bisa membantu gitu, bisa membantu kita untuk bisa lebih memahami apa yang kita pelajari di sekolah. Ya baik, kita sudah sampai di materi suku banyak kan. Kemarin kita udah belajar mengulang operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, di suku banyak juga yang paling penting yang banyak ditanya itu masalah pembagian ya. Wah, ini udah nggak biasa lagi nulis gini nih. Pembagian ya. Dengan harapan saat kita belajar pembagian, apalagi di bulan suci Ramadan, kita akan bisa lebih banyak berbagi ya. Tujuannya berbagi itu kalau kita membagi sesuatu pasti ada pembaginya, ada hasil bagi, ada sisanya gitu ya. Tapi dalam kaitan konsep berbagi, tentu yang kita utamakan adalah berbagi hal yang terbaik ya, karena tentu kita akan senang banget kalau menerima sesuatu dari orang lain, tapi yang diberikan itu hal yang baik, hal yang masih bagus gitu ya. Kayak misalkan kita ingin membagi teman pulpen misalnya, ya usahakan pulpennya masih bisa dipakai, atau paling bagus ya pulpennya yang masih baru. Jangan yang pulpennya udah macet, yang udah jatuh, yang udah digigit-gigit baru dikasih temennya ya. Bukan berarti itu tidak baik, tapi akan lebih baik jika berbagi itu adalah sesuatu yang kita sukai gitu ya. Jangan sampai konsep berbagi itu kita bagi sesuatu yang tidak kita sukai, yang kita aja nggak suka masa dibagi gitu. Oke, lanjut ya. Nah, pembagian ulangi lagi. Pembagian, waduh ini saya gimana nih, polinom gitu ya. Kita sudah mempelajari kemarin bagi kurung ya, kalau bahasa kita kemarin bagi kurung tuh yang kayak SD yang pakai gini gitu kan. Oh ini mah akar ya, belakangnya nggak ada ya. Ya yang begini kan bagi kurung, ini ada isinya, ini ada pembaginya. Yang kedua kita sudah belajar Horner gitu. Nah utamanya memang kita mempelajari di teknik ini, teknik Horner. Nah kemarin kita sudah mempelajari sebenarnya ada dua bagian yang kita sudah pelajari. Kalau pembaginya itu linear. Nah pembagi linear ada dua, ada pembaginya X dikurang A gitu ya. Misalkan pembaginya X tambah 3, X min 1, X tambah 7 ya, dan seterusnya pembaginya. Nah yang kedua itu kita sudah mempelajari juga kalau pembaginya itu AX min B ya. Kalau pembaginya itu misalnya 2X min 1, 3X tambah 7, 6X min 8 ya. Kalau koefisien di pembaginya itu bukan 1 ya. Nah yang terakhir pembaginya itu kalau pembaginya bentuk kuadrat ya, ax kuadrat plus bx ditambah c ya. Ini yang belum kita bahas kemarin. Oke, kita akan sedikit mengulang cara Horner ya untuk membagi linear
bentuk yang pertama dan bentuk kedua, agar mengingatkan ya. Mungkin kemarin udah libur kan beberapa hari, mungkin lupa gitu. Ya baik kita awali dengan pembaginya. Kalau pembagi linear dengan koefisien di X itu 1 ya, X min A. Misalnya ini langsung saja contoh ya. Hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak jika 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 5 dibagi oleh X plus 1. Ya ini koefisien pembaginya. Ini koefisien pembaginya itu 1 ya di depan X-nya nih di sini. Ya seperti yang kemarin kita pakai cara Horner ya. Tinggal kita buat garis gimana? Ini kan kita garis ya, lurus ya. Kita perhatikan coba, ini pangkatnya 3, pangkatnya 2, pangkatnya 1 nggak ada ya. Kalau mau ditulis di sini misalnya ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 konstanta atau pangkat 0 gitu ya, biar kelihatan. Pangkat 3 koefisiennya berapa? 2 kan? Di sininya 3, pangkat 1-nya ada nggak? Oh nggak ada, berarti tulisannya 0, konstantanya plus 5. Karena pembaginya X plus 1, X tambah 1 sama dengan 0, berarti pembaginya min 1 gitu ya. Ditulis di sini min 1 ya. Langkah pertama kemarin gimana? Oh nih turunin dulu 2, kemudian 2 kali min 1 berapa? Min 2, betul ya. Ditambah ya, ditambah itu berapa hasilnya? 3 ditambah min 2 hasilnya plus 1. Terus dikali lagi ke sini kan, min 1 kali 1 hasilnya min 1, min 1 tambah 0 min 1, min 1 kali 1 hasilnya plus 1, plus 1 tambah 5 hasilnya 6 ya. Ini udah kita bahas kemarin ya. Sehingga ini adalah hasilnya ya. Hasil bagi ini adalah apa? Sisanya gitu. Sehingga kalau kita tulis ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadinya hasil baginya 2X pangkat 2 ditambah 1X dikurang 1 dan sisanya berapa? Sisanya 6 gitu ya. Ulangi lagi, hasilnya ini konstanta, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2 sesuai dengan posisinya gitu ya. Dan soal-soal tentang pembaginya linear ini semuanya mirip dengan yang ini gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanya ya di komen atau di japri. Lanjut ke bentuk yang kedua. Ya baik, bentuk pembagi kedua itu AX min B ya, bentuk umumnya. Ini kalau koefisien di depan si X-nya itu bukan 1. Ya misalkan ini langsung saja contohnya ya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian 3X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4 dibagi sama 3X plus 2. Ya ini pembaginya 3X plus 2 depan koefisien X-nya 3 gitu ya. Yang ini 3. Kita perhatikan dulu ke pangkatnya. Ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Ini nggak ditulis nih konstanta. Berarti ada semua ya. Kalau ada semua berarti aman. Tinggal kita tuliskan saja koefisiennya. Ini 3, ini min 4, yang pangkat satunya 2, di sininya 4 ya. 3, 2, 1 konstanta. Nah pembaginya karena ini bentuknya 3X tambah 2, kita buat sama dengan 0 dulu. Berarti 3X sama dengan min 2 gitu ya. Jadi bagi 3, X-nya min 2 per 3. Kita taruh di sini min 2 per 3. Langkah pertama sama, turun ke bawah 3-nya ya. 3 dikali sini min 2 per 3 kali 3. Wah ini nih min 2 per 3
dikali 3 kan, dicoret 3-nya, berarti tinggal min 2 sini gitu kan ya, taruhnya kan. Ditambah min 4 ditambah min 2 berapa, hasilnya min 6. Hitung lagi, min 2 per 3 dikali min 6 ya, minus minus positif, 3 sama 6 kan 2 kali 2 plus 4, taruh sini hasilnya 4. Tambah lagi 2 tambah 4 6, sama kayak tadi, min 2 per 3 dikali 6 coret, 2 sama 3 nya nih 2 kali 2 4, kali sini kan, sini min 4 tambah min 4 hasilnya 0 ya. Berarti ini adalah apa, sisanya, kemudian hasil baginya yang ini gitu. Nah, hasil baginya berarti Hx sama dengan ini konstanta pangkat 1, ini pangkat 2 gitu ya. Berarti jadi 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 6 gitu biasanya. Tapi ini perlu yang diingat nih, tadi pembaginya kan 3x plus 2, ada koefisien x nya, ini koefisiennya 3 nih, sehingga hasil baginya juga harus dibagi sama 3 ya. 3x kuadrat dibagi 3 jadi x kuadrat, min 6 dibagi 3 min 2x, min 6 dibagi 3 hasilnya min 2. Ini hasil baginya, jangan lupa. Nah, sisanya, kalau sisanya berapa? 0. Dibagi 3 enggak? Enggak, namanya gak ada sisa, masa sisa mau dibagi? Kan saya udah ingetin, yang namanya bagi itu harus yang terbaik, bukan sisa. Kalau sisa mah gak bisa dibagi lagi. Oke ya, jangan lupa ya, ini hasilnya dibagi 3 karena pembaginya ada angka 3 di depannya. Kalau pembaginya misalnya 5x tambah 7, maka hasilnya dibagi 5. Kalau pembaginya 7x min 8, maka yang hasilnya dibagi 7. Oke, hasilnya aja yang dibagi, hasilnya aja. Kalau sisanya jangan dibagi lagi. Oke, lanjut ya. Ya baik, kita sampai di bentuk terakhir, membagi. Kalau pembaginya itu bentuk kuadrat ya, ax kuadrat plus bx tambah c. Meskipun nanti biasanya kita sederhanakan saja. Kalau pembaginya kuadrat, berarti pembaginya itu biasanya x kuadrat ditambah bx tambah c, berarti koefisien yang kita ambil 1 biar lebih memudahkan gitu ya. Nah, langsung saja ya. Di sini ada contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa jika 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 10 dibagi sama x kuadrat min x min 3 ya, sama kan kayak tadi pertanyaannya. Nah, yang kita perhatiin pertama pangkatnya dulu ya. Ini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 1. Oh, berarti pangkat 2 nya nggak ada, harus hati-hati. Oke, kita buat garisnya dulu. Karena ini pangkat 2, maka kotaknya juga lebih lebar ya, biar lebih aman kita tulis aja kali ya. Ini pangkat 4, ini pangkat 3, ini pangkat 2, pangkat 1 sama konstanta gitu. Nah, kita ambil koefisien-koefisien kan. Koefisien yang pertama pangkat 4, koefisiennya 4. Kemudian pangkat 3 koefisiennya plus 2. Pangkat kuadrat koefisiennya nggak ada, 0 kan. Pangkat 1 koefisiennya 2. Konstantanya 10. Oke. Sampai sini nggak ada perdebatan. Nah, berikutnya karena kita harus menuliskan pembaginya, nah kita perhatiin pembaginya nih. Pembaginya x kuadrat min x plus 3 ya. X kuadrat dikurang x dikurang 3. Ini kita buat sama dengan 0 dulu. Karena yang jadi patokan ada bentuk kuadratnya, ya ini jadinya x ditambah 3. Nah, yang kita perhatiin ini, di sini ada koefisiennya kan berapa? 1 ya. 1 sama konstantanya 3. Nah, ini koefisien si pembagi ini kita tulis di sini nih.
1 di bawah, atasnya koefisiennya 3 gitu. Jadi kalau misalkan pembaginya itu misalnya x kuadrat ditambah 2x min 8 ya, kita buat sama dengan 0 dulu. Berarti ini x kuadrat sama dengan min 2x ditambah 8, sehingga angkanya min 2 sama 8. Min 2 nya ada di sini, 8 nya ada di atasnya gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini prinsipnya sama dengan Horner biasanya. Yang pertama sini dulu turun 4 kan ya. Nah, baris yang bawah, baris yang 1 ini di sini, di sini ini diisi sama perkalian dengan angka 1. Nah, baris yang kedua berarti sini ya kan, di sini sama di sini diisi perkalian dengan 3. Gimana sih? Udah langsung saja ya, kita hapus. Yang pertama kan kayak biasa, 4 dikali sama 1, hasilnya berapa? 4. Sini kan adanya set, nah di sini 4 ya enggak. Nah, baris yang kedua berarti adanya di sini, di atasnya 4 dikali sama 3 berapa? Hasilnya 12 gitu ya. Nah, berikutnya kita jumlah kayak biasa. Yang ini dulu, 2 ditambah 4 berapa? 2 tambah 4 hasilnya 6, betul. Oke. Nah, 6 kita kali sama berapa? 6 kita kali sama 1. Ini ya. Sama 1 adanya di mana posisinya? Di sini dong. 6 kali 1 6. Nah, di atasnya berapa tuh? Berarti 6 dikali sama 3. Hasilnya berapa? Iya, 18. Kita jumlah 0 tambah 12 tambah 6 hasilnya 18. Gitu ya. Sama nih. Berarti sekarang 18 kita kali sama 1 adanya di mana? Di sini. Ya. Berarti hasilnya 18. Nah, berikutnya 18 yang bawah kita kali sama 3 dong. Berapa 18 kali 3 ya? 18 kali 3 4 2 54 ya? 54. Dah, kita jumlahin. 2 tambah 18 berapa? 20. 20 tambah 18 38 berarti ya? 38. Ya. Ini kali lagi enggak? Enggak dong, karena enggak ada pasangannya. 10 tambah 4 hasilnya 64. Gitu. Oke. Ulangi. 4 dikali sama 1 adanya di sini. Nih, ya. Kemudian 4 dikali sama 3 adanya di sini, yang ini. Ya, 12. Ditambahin dulu 2 ditambah 4 hasilnya 6. Kemudian 6 dikali 1 adanya set di sini 6 nih ya kan. Nah, terus 6 dikali sama 3 adanya mana? Oh, di atas 6 di sana, berarti sini 18 gitu ya. Nah, berarti sekarang kita jumlahin yang ini, 12 tambah 0 tambah 6 18. Nah, kita mau ngalihin 18 kali 1 hasilnya adanya di sini ya. Nih, ganti warna ini kan. Kemudian 18 dikali sama 3, oh berarti lewat kemari sekarang 54. Dah, dijumlahin yang ini 2 18 tambah 18 hasilnya 38. Yang ini kali lagi enggak? Oh tidak ya, karena nggak ada pasangannya nanti kesananya tuh, udah nggak ada angkanya lagi di sini, jadi berhenti di sini. Oke. Ini karena dia pembaginya pangkat 2, maka sisanya juga 2 angka. Ini jadi sisa ya. Nah, hasil baginya juga sama. Berarti yang ini adalah hasil baginya. Ini pangkat 0 konstanta, pangkat 1, yang ini pangkat 2. Ya, kalau kita mau tulis hasilnya itu berapa tuh? 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 18.
Sisanya ya pasti ada konstanta, ada angka 1 juga. Berarti 38X ditambah 64 gitu. Ya, saya rasa ini pembagian suku banyak ya yang pakai angka gitu kan. Ada diketahui polinomnya dan diketahui pembaginya. Yang berikutnya nanti kita akan belajar kalau pembagian suku banyak tapi tidak diketahui polinomnya dengan teorema sisa atau dengan teorema faktor. Ya, mungkin ini dulu pembagian suku banyak. Semoga Allah memudahkan apa yang kita kerjakan. Semoga Allah menerima puasa kita sepanjang kita melakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan lupa untuk selalu serius jaga adab, serius dalam belajar dengan mengikat ilmu dengan pena ya, menulisnya di buku catatan agar bisa diulang-ulang lagi. Terima kasih, semoga Allah memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما